ya. lain-lain. Zam-zam itu lain minum. Baiklah, sebelum saya menyampaikan beberapa kata, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama anak-anak sekalian, agar kiranya dapat nanti untuk berdiam diri, agar kiranya dapat mendengarkan tausiah-tausiah atau agama yang intinya akan disampaikan kepada Bapak Ustaz kita. Baiklah, Bapak-bapak, kepada saya yang kalau mengingat Maulid Nabi, alhamdulillah pada malam hari ini, jadi teringat terkenang di masa kecil saya dulu, yaitu tepatnya di Kabupaten Musyawarah Utara. Jadi kami di situ kalau memperingati Maulid Nabi sama hal yang seperti ini. Jadi kalau dulu kalau memperingati Maulid Nabi ini, jadi masing-masing anak itu membawa kue sendiri dari rumah. Jadi saya senang yang menyambut Maulid Nabi itu. Jadi datang, apalagi dapat penceramah itu dari luar kota, luar kabupaten kota. Jadi senangnya. Jadi disampaikan oleh guru ngaji itu malam besok misalnya kita akan memperingati Maulid Nabi, penceramahnya dari Lubuk Linggau atau dari kepada Bapak ini kami persilahkan. Majelis taklim ibu-ibu Muhammad ini kawannya siapa? Sini lagi. Ada 3 sholawat, tibil sholawat badan dan sholawat. Geser dikit ya awak awan siko tegak nang ambil momen ini. Dah ngomen. Satu nanya deh, kedua itu kayaknya kan belakang itu kan tegang tak ada keruan itu kan. Ada ilu itu. Nah kalau di belakang di latar belakang juga ilu kan. Nah itu situ ngambil posisinya tuh. Karena momennya Maulid Nabi, maka selawatnya agak banyak untuk menunjukkan cinta pada Rasulullah. Sudah itu yang paling lemah, yang tadi dah lemah paling lemah dengan ceramahnya ini.
Allah ya Nabi salam
Hari Kelana. Lima Rosanda. Wahina Adapana. Dengan suasananya hari kelahiran, jadi 9. Bapak Ibu sudah ada di dalam baju sekalian. Makanan yang disediakan oleh pengurus masjid tentu saja dananya dari Bapak Ibu juga. Oleh karena itu, mari Emang makan makan minum. makan. Selamat menikmati sebelum kita mulai. Yang dibacakan oleh Pak Haji Muhammad Ali. Mana tu bacaan tausiah? Kami persilakan. Baca apa je? Agak ramai. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, mulut ngunyah lajulah, telinga dengar, jangan ngobrol. Pokoknya batang kelapa, batang salam nak dibuat. Saya beruga bapak yang jawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Batang kelapa, batang salam, batang jerami digergaji. Bapak ibu jawab salam saya doakan cepat daftar haji. Amin. Pokoknya tap-tap Tanjung Batu, tap-tap Tanjung Atap, di dulu Tanjung Batu. Duduklah kamu mantap-mantap sambil makan, ku nak ceramah sampai jam 1. Mulai ya, bisa diam? Bisa diam? Masih ada yang ngobrol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah yang itu mana? Bagus ya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asbin ma'kul. Sadaqallahul azim. Kami hormati para alim, para ulama, pemuka masyarakat sempat hadir di tengah kita, yaitu Ketua Masjid Sabihul Hasanah, senior kami Dr. Andes Al-Musaseri. Beliau dengan umur yang sudah 70-an dia, 73 masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan beliau tetap sehat. Amin ya robbal. Ada juga di sebelah dak kalah saingan. Saya dak baik itu. Kamu kira umur 50-an? Dak, lah 70-an puluh itu tuh. Kak Ahmad Ibrahim tuh, Masya Allah. Itu beliau juga sehat juga. Masya Allah ya. Sempat hadir di tengah kita Al-Mukarram Haji Barondianto, Sarjana Agama. Tentunya banyak para senior-senior. Ada beliau inilah pindah daerah sini, lah dekat sini dia. Kemudian ibu-ibu majelis taklim, Majelis Sabihul Hasanah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, adik-adik yang hadir pada malam hari ini,
Baguslah adik-adik tu kalau ada ceramah taruh di depan, jangan taruh belakang. Mula diunjuk makan, kaget, dia kenyang, tidur, selesai urusannya. Tinggal kita yang tua be. Aku setuju nian masjid ini, belum ceramah, makanan lah keluarga lo. Aku tadi lebih pikir, mano air minum. Sekali keluar minumnya bermacam-macam. Aku ngomong Ustaz baru, Ustaz, terus ke latat, mau nak ngabis makanan ni malam gitu. Kaget, ada lagi datangnya malam lagi. Karena para penceramah ini nasibnya luar biasa bu, macam-macam bu. Kadang-kadang dan setengah ceramah makanan baru keluar. Ceramah sudah, makanan habis. Maka ada cerita seorang kiai dengan muridnya ketika dia makan-makan sambil berzikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak tahunya dem acara zikir makanan habis dimakan muridnya. Akhirnya gurunya kaget, tunggu kau akan datang gurunya mulai berhijau. Waktu la ilaha illallah gurunya ngambil kelpon berisi gula abang, taruhnya di kepia. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Uji muridnya, kepala Pak Haji pecah, bukan kelpon yang pecah katanya. Masya Allah. Tapi ini sudah, akulah makan, ngopi dem, semangkok dem, minum. Pokoknya insya Allah kita terus berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla terdapat berkumpul di Majlis Sabihul Sana ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Rasulullah, orang yang paling kekir, orang yang paling pelik, orang yang air digenggam tak tiris. Masya Allah, air digenggam tak tiris, saking kekuatan. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, tidak meneruskan dengan sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, satu kali berselawat kepada Rasulullah, 10 Allah berikan ganjaran kepada kita. Satu ganjaran Allah berikan 10 rezeki menggiring di dalamnya. Maka tadi Ustaz Baron bermacam-macam selawat dibacakannya. Ya, ya Nabi salam. Tadi belum dia. Alaika ya Rasul salam. Alaika ya Habib salam. Ka salawatullah. Mana suaranya? Apa kekenyangan apa kamu? Ibu yang nyender tuh kagak nyender lah tidur rupanya. Coba aku ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu ya. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Agak dewan jurinya Ustaz Baron tu. Kita jengok yang lanang. Wahid Isnin Sasa. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Alaihi. Ya Habib salam. Salawatullah. Ibu, memang jangan kamu ngiri, Bu. Memang bapak-bapak tu kalau selawatnya ini nian, dia kuat suaranya. Kalau ibu-ibu memperselawat kecil, kalau marah lakinya, nah paling kuat. Sudah tu kalau bapak-bapak ini memang ditakdirkan Allah, memang 2 kali lipat kecerdasannya terhadap perempuan. Aku yakin masjid ini kita tes kecerdasannya. Coba aku tes ya. Aku suruh nyambung ayat, pasti dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu ini. Qul huwallahu ahad. Lam yalid
dah. Bisa dia. Lagi ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu ngetes ni. Nak tengok bapak ni pintar tadi jago. Satu ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Terus. Min allazi minal. Bu, apa dah? Bapak-bapak sini pintar-pintar. Sekarang punya ibu. Aku nak atas ibu-ibu. Coba tengok. Dengar dah aku, dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Get terus ke ya, apa aku berhenti. Amana Rasul bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Mano? Hah? Suara kamu tu mana? Nih, pada aja aku pintar lah bapak-bapak tu. Oh ya Ustaz, nak nyaro inian. Giliran bapak-bapak dites kuluhu. Giliran kami surah Al-Baqarah terakhir. Mana so majelis salim selama ini? Aku lah ngomong 3 ayat, 3 surah yang harus dihafal. Potongan-potongannya. Al-Baqarah terakhir, surah Al-Hasr terakhir, surah Al-Mu'minun terakhir. Karena di ujung tadi amana rasulu bima unsila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika. Oi, masirnya baik hafal. Satu, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Kenapa kita disuruh ngapal ayat tadi? Di terakhir ayat Rabbana la tu'akhizna. Coba, apa dah banyak hafal di sini doa itu? Coba kamera ni. Rabbana la tu'akhizna in nasina au Rabbana wala alaina isron kama hamaltahu lazina min Rabbana wala tuhammilna mala wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna alal qaumil kafirin. Masya Allah Ustaz, sebenarnya so apa tadi itu kuncang lah tat. Siapa baca keluar, nanya baca ini ya, kaki lah ya, kaki. Baik, ulangi lagi. Surah yang kalau baca hafal, surah Al-Baqarah terakhir, surah Al-Mu'minun terakhir. Al-Mu'minun agak susah itu. Surah Al-Hasr terakhir. Surah Al-Hasr itu yang mana? Yang lau anzalna dari lau anzalna hasal Quran ala jabalila ra'aitahu khasi'am mutasadian min khasyatillah. Terus sampai terakhir. Itu sabaran ahli. Karena ngapa? Itu bisa untuk megang kepala kalau lagi pening, Bu. Lagi pening kepala, macam ayat itu megang kepala. Cuman kalau pening lagi buntu dak juga dak kena. Ya. Ya udah ya. Terus selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini merupakan kebahagiaan kita, Bu. Kita bahasa memperingati Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana orang memperingati Maulid Nabi ini, di pelosok-pelosok di negeri ini, ya. Baik di kota besar sampai ke dusun terpencil pun di bulan Rabiul Awal ini, semua orang atau umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu, saya tanya, penting tak memperingati Maulid Nabi ini? Penting apa tidak? Kenapa kita memperingati Maulid Nabi ini? Kenapa kita memperingati Maulid Nabi ini? Adalah Rasulullah adalah orang yang hebat. Tapi yang lebih tak penting lagi, kalau kita memperingati Maulid Nabi ini tiap tahun, tapi tak kata perubahan, Bu. Kita langsung ngegas-ngegas ceramah ini. Kenapa dah kata perubahan? Sampai hari ini orang masih membahas, boleh tak yo memperingati Maulid Nabi? Boleh tak yo? Oh ya, alangkah pendek cerita ini. Lah sampai ini hari, lah maju masih nak mikirkan boleh tak memperingati Maulid Nabi, boleh tak mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita setiap tahun nak ulang tahun. Apa nih? Happy birthday to you. Ya aku hidup lilin anak kita juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Potong apa? Tiup lilinnya. Pakai tiup lilin pula. Terakhir potong kuenya. Tiap tahun. Sekarang Rasulullah kita kenang memperingati kelahirannya. Siapa yang ngomong salah itu? Ini hati-hati. Hati-hati nian. Apa ngomong panjang umur, aku diam. Panjang umurnya, panjang. Ngapa aku diam, Bu? Ujaku, panjang umur, mendek umur ni kalau ulang tahun, bukan manjang. Ya. Tapi dah apa, Bu? Kita berdoa panjang umur tu boleh. Dibolehkan berdoa panjang umur. Asal jangan sampai panjang umur tidak membawa keberkahan dalam hidup ini. Uji wong tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Nah, jangan. Diceritakan di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah lagi duduk di Masjidil Haram, datang dua orang laki-laki yang sebaya, kelihatan umurnya, sama belagak, sama tinggi, pokoknya belagak, Bu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Siapa kamu? Kami datang dari negeri yang jauh. Wajar, kata Rasulullah. Belum pernah aku nyengok uang seperti kau ini, berdua ini. Rasulullah penasaran karena ada Allah ketemu dengan uang yang semacam ini, bagus, belagak, bersih ini. Rasulullah ngomong, kamu berdua ini bangsa jin, bangsa malaikat, apa bangsa manusia? Apa kata orang berdua ini? Kami bangsa manusia ya Rasulullah. Kenalanlah orang ini. Yang pertama kenalan, siapa namamu? Nama saya Nabi Ilyas alaihissalam. Oh, Nabi Ilyas, uji Nabi. Aku memang sengaja berdoa kepada Allah supaya aku panjang umur, karena aku ingin ketemu denganmu ya Muhammad, dan aku ingin menjadi umatmu ya Rasulullah. Maka ketika umurku 150 tahun, malaikat sudah dikirim oleh Allah untuk menyabut nyawaku. Apa kataku? Ya malaikat, sampaikan kepada Allah jangan cabut nyawaku dulu, karena aku masih nak berzikir kepada Allah. Kalau dicabut nyawa, aku dah baca lagi berzikir kepada Allah. Dan aku ingin ketemu yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku ingin menjadi umatnya. Bayangkan, Bu, Nabi Ilyas sebagai seorang nabi yang duluan lahir daripada Rasulullah, dia ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita ni ngapo? Lah bertemu lah jadi umatnya, kita dah galak
Artinya berpanutan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ilyas. Nabi yang keduanya, orang ini kenal diri lagi. Siapa namamu, ya Rasulullah? Nama aku Nabi Al-Khidir alaihi salam. Sama, Bu. Nabi Al-Khidir juga berdoa kepada Allah semoga dipanjangkan umurnya dan ngapo untuk bertemu dengan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikisahkan ketika Nabi Adam dikasih ruh oleh Allah, ya, kemudian Nabi Adam melihat ke atas langit, dilihatnya ada nama bersanding, yaitu nama Allah dan Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi Muhammad. Itulah kejengoannya sok pelit air genggam tak tiris tu. Memang Kak Mat, uang ni kalau pelit Kak, SMS dia nyawa pelit Kak. Tak tahu kalau Kak Mat mengaku lah pernah. Kita panjang ni anda ngirim SMS dengan kawan kita. Apa kabar lur? Di mana sekarang? Lah berapa ikut anak ya? Alhamdulillah awak kami di Linggau. Kamu di mana? Di mana? Panjang dijawabnya. TKS sudah informasinya. Apa jaku? TKS sudah informasinya. Maksudnya terima kasih sudah informasinya. Kita dianggap yang informasi padahal kita bertanya. Bahasa jawaban tu apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah itu nanya ngomong pelit. Ya, SMS dia pelit. Mana aku dah tahulah rasa nak ku hapus namanya. Kalau yo yang kita banyak panjang cerita ini, nah itulah maksud saya. Makanya ketika menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi jadi berdoa panjang umur itu penting, Bu. Asal panjang umur yang berkah dan kemudian ketika umur panjang banyak bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baik umat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi ibu-ibu ni nak aku jengok jarang berdoa panjang umur, gawenya berhari-hari, dah kata gawe lain nak mati itulah. Dah tahu kalau ibu-ibu di sini. Aku jengok dengar ya. Biasanya kalau di tempat lain, di kota lain, kalau anaknya dipanggil dak galak balik, dia ngomong, "Hoi nak balik." Dak galak balik dia ke rumah. Apa katanya? "Oi, kamu memang nak nyaronian mak kamu ni. Muncak ini biar padeklah mati aku ni." Kira-kira di sini mah itu dah Alhamdulillah dah. Di tempat lain be. Kalau banyak cucian di rumahnya, nah dia ngomong, "Oh, cucian banyak nian, oi. Kamu anggap aku ni pembantu apa? Perasaan baju ini masih bersih. Inilah tempat kotoran. Memang kamu nak nyuruhku mati nian." Lah 2 kali ngomong mati. Yang ketiga, kalau banyak cucian piring, itu juga celentang. Pokoknya sekali nyuci piring 3 gelas pecah. Tak tahu kalau di tempat sini, aku rasa padek kalau di tempat lain be. Itu sama. Kalau macam ini, kamu tuh nyuruh aku mati. Lah 3 kali ngomong mati. Tambah lagi bininya lakinya jarang balik, tambah lagi. Monca itu 2 pilihan, mondaknya mati, ku yang mati. Lah 4 kali ngomong mati. Celana nak panjang umur. Jangan lain kali dah boleh Kalau ngomong tu, kamu ni nak nyuruh aku tambah tua baik, tambah panjang umur menggawe saya ini. Itu maksudnya tu. Anak nakal dipanggil tak balik-balik, jangan disumpah-sumpah, Bu. Kita ni kadang-kadang tu, kalau wong dosul lah nyumpah, "Oi nak, kau dah kata antanan nian. Mun tahu kau nakal macam itu, lebih baik kau dah sekeluar dari perut ibu." Mun macam ini lebih baik kau mati baik gancang. Tak selamat kau. Jangan. Harusnya ketika anak nakal dipanggil tak balik, kita panggil, "Hoi, balik. Calon wali kota, mak pakam ni, balik." Jadi marah tu dengan berdoa. Itu dikisahkan oleh Imam Masjidil Haram
Ya, Abdurrahman Sudais itu dia ngomong dengan bahasa Arabnya. Aku dulu juga memang sebagai manusia anak kecil bermain. Wong tuaku kesal dengan permainanku. Jadi aku dipanggil jarang pula balik juga ujinya. Tapi ibuku ngomong apa? Hoi Abdurrahman ujinya bahasa Arab tapi kan. Kalau kau menghebatnya nak, kau tu jadi imam di Masjidil Haram ini nah. Mon kau kecap pakamnya, padahal ibunya marah dengan dia. Tapi akhirnya Abdurrahman Sudais jadi imam di Masjidil. Baca ada kira-kira marah anak saya itu. Sudah tu sikol lagi, baik bapak, baik ibu, kalau marah tu berbahasa Indonesia lah yang baik. Kita ni kalau marah bahasa dusun tak keruan gitu mulut itu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan pakam gitu. Bagaimana kamu ini? Sudah saya katakan. Maksud aku kan itu kan. Sudah saya katakan jangan pergi. Nah, jadi bini kamu tuh tahu lo acacam. Alangkah pakam kau ini Nah, ini. Terus hari ini malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Ayat yang kubaca tadi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfin. Ayat itu turun ketika kapan? Ketika tentara Abraha ingin menghancurkan yaitu Ka'bah, dan kemudian ketika itu juga Rasulullah dilahirkan, Bu. Masya Allah. Kalau ibu pergi ke Mekah, Bu, begitu dari terminal Bir Ali, ibu berjalan itu sebelum nak ngarah ke kanan menuju yaitu daerah ini Masjidil Haram, ada rumah terpencil dikit yang sekarang itu tempatnya lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mampirlah situ, foto-foto lah, tapi tidak boleh masuk, ada laskar. Karena kemarin tu aku nak masuk tak boleh nyo. Panjang cerita ni je kan deh, foto-foto di depannya agak jauh. Disitulah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ketika tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, luar biasa, Bu. Ketika itu Nabi Ibrahim, Nabi Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, satu gajah saja aku tidak bisa melawannya, apalagi ratusan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Kuatkan pendirianku, kuatkan imanku untuk melawan kaum kafir Quraisy, tapi atas pertolonganmu. Nah, ini kita ni kadang-kadang galak betakoan, Bu, ujung Palembang. Saya nak melawan dewe itu, segala gawe nak dikeruan ke dewe, tidak galak minta bantuan dengan Allah. Coba kalau kita ni di masa hidup kita ni selalu berurusan dengan Allah, masuk berhubungan. Ada apa baik? Aku nak dengar ibu-ibu di sini. Pernah ada ibu berdoa ya Allah ya Tuhanku, aku tahun ini Allah caknya bakal butuh sen 50 juta ya Allah. Itu bulan 1, ini bulan berapa ini sudah? Lah bulan 8, 9, lah 10. Lah dalam kamu berdoa di awal tahun tadi, yang seperti ku katakan tadi, ya Allah, aku butuh sen 50 juta caknya tahun ini. Kena aku nak menang dapur. Aku lah nyengok di TV tu, ya Allah, ini untuk ibu-ibu ni. Ku jengok di TV tu orang kilonya dapur orang di TV tu. Aku nak mawat kayak itu juga. Piring-piringnya ada tempatnya, cangkir-cangkir ada tempatnya, ya Allah. Mohon ya Allah, dari jalan manapun yang halal, tunjukkan supaya kami dapat duit. Lah dipikir kenian, beli lemari berapa juta, bangun dapur berapa juta, upah tukang disebut tu juga. Lah dolong kamu saya itu. Mana? Nah, sudah itu kalau berdoa dengan Allah ini harus yakin.
Kita ni kadang berdoa di awal tahun nak minta sen 50 juta. Ya Allah, aku mohon tahun ini dapat sen 50 juta. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 dak kate gairah, dak kate kabar dari mana datangnya duit 50 juta, mulai ngomong, ya Allah ya Tuhanku, muncak saron yang 50 juta, 30 juta jadilah ya Allah. Lada yakin itu. Di bulan 3, bulan 4, bulan 5 dah kata juga tanda-tanda nak masuk 30 juta tadi, mulai ngomong lagi, ya Allah ya Tuhanku, kalau memang cak saron yang 30 juta, saknya aku beli lemari baik, tak jadi bangun dapur 20 juta baik. Ladak yakin lagi. Maka berpinta dengan Allah ini bukan berpinta cak dengan manusia, Bu. Kalau berpinta dengan manusia lain, siaplah jadi pecundang. Maka ketika Jibril datang kepada Rasulullah, Jibril ngomong, ya Muhammad, apa yang nak kau kendaki di dunia ini, lajulah. Apa yang nak kau lakukan, nak kau gawekan di dunia ini, lajulah. Tapi ingat, semuanya akan kau pertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pertanggungjawaban kita yang gawe dak keruan itu bukan sekedar di akhirat, Bu. Di dunia bela didului oleh Allah. Banyak kita jenguk. Itu. Apa yang nak kau cintai, cintailah. Tapi ingat, yang kau cintai dan kau sayang itu akan meninggalmu juga. Istri meninggal, tak mungkin suami nak masuk kuburan juga. Belum ada di Linggau ni. Ya. Suami meninggal, belum ada juga istri nak masuk ke dalam kuburan. Paling nangis itulah. Berpikir kamu ibu-ibu, apa nak dipakai, pakai. Apa nak dimakan, makan. Baju yang kamu beli itu jangan ditaruh di lemari. Tiap hari ganti. Semayang ganti, baju ganti. Mukena mempaca ada selusin. Hari ini warna abang, hari ini warna putih. Jangan ge mukena lah hitam-hitam sini. Ya, yang lain disimpan. Untuk apa? Kage nak lebaran. Uji lakinya ngapa lah hitam-hitam? Biarlah saksi. Bukan saksi, jago daki itu. Ya. Pakai. Kenamun kamu lah mati ke apa yang ada? Cuman apa yang kamu dibungkus dengan kain putih itulah. Ditaruh di kapal di tengah rumah, Bu, dak tergo, ya Allah. Dak dinyuwang bantal mulu. Ada nak nyuk bantal, ada pemahaman jangan dinyuk bantal, ngapo ge terselap. Terselap apa lah mati yung ini. Kita ni aneh-aneh kadang-kadang. Apa nak mawak ringgo-ringgo, jangan niko dulu. Mau niko dulu ngapo? Ge nya berdiri. No, macam. Jangan kepala dulu, men kepala dulu cak ulo. Jadi yang mana je ku? Nak kaki, nak kepala lajulah. Jangan dia jalan melintang cak ini nganggu jalan. Ujung lah mati nganggu jalan pula. Nah, ini. Ya. Pakai nang hadap kiblat ni bawa sampai kuburan. Mana itu? Ado-ado baik. Nah, itu. Nah, ibu-ibu di kapal tengah rumah, maka ada cerita wong yang dalam mungkus wong mati itu, ya, Bilal tu, ujinya ada seorang, ujinya ketika istrinya meninggal, suaminya melangkah dia, melangkah sini, melangkah situ. Ditanya oleh si yang Bilal tadi, ngapo kak? Pesannya masih hidup, langkah maitku dulu menak begini lagi. Masya Allah. Uji Bilal tadi, kalau macam tu kak, langkah kalah berkali-kali. Biar keruan dah itu kan. Dia cepat lebih ini lagi ni. Centam, pentum. Karena uji bininya, mon kau nak berbini lagi, mon kau masih hidup dah baca. Pan kula mati ke langkah mayat aku, baru kau baca berbini lagi. Itu kalau ibu-ibu. Nah bapak-bapak juga, kita nak ibadat ini jangan sayang-sayang. Maka mohon maaf deh, aku dicak bergayanya. Cak bergayanya ustaz ini, becak beja, siapa. Memang itulah. Kita ni nak kalau urusan dengan Allah, nak bergaya juga, Bu. Jangan urusan dengan manusia, be pacak bergaya. Kita ni kalau nak menghadap orang yang penting, baru pakaian kita bagus. Menghadap Allah, sekendak baik, berbaju kaos kutang. Kage semayang, cak malu ni yang jadi orang baik tu. Pergi ke masjid, kepia ditaruh di kantong. Tak tahu mau di sini, di tempat lain deh.
dah berkebia, berlepis, berbaju kaos singkat, ya. Sudah tu berkebia dah dipakai, dimasuk dalam ini. Alasan malu. Pergi tetangga ngomong nak ke mana lah wong itu. Rupanya nak ke masjid. Coba kalau kita pakai kain, pakai baju, namanya kita tu berdakwah dengan bilhal, berdakwah dengan diri sendiri dulu. Yang ngerinya, nyo tahu laki kamu tu kalau dia semayang ke masjid, baik solat Jumat, kerana aku ni bukan uji wong ai, ustaz ni cak kepo ni ang cak tahu galo. Bukan kepo, kejengoan. Kita sekarang semayang di belakang dia, Bu. Ada wong semayang. Ketika dia sujud, kejengoan belakangnya. Kerana dia pakai kaos singkat. Ketika dia duduk, celananya nurun. Masya Allah, di masjid kejengoan dari belakang. Mana kira-kira? Nah, tak tahu aku masjid ini, mudah-mudahan tidak. Di masjid tempat lain baik. Makanya berpakaian yang bagus. Tambah lagi petugas. Mohon maaf aku. Ini dah kata pesan nanda. Aku ni umum baik. Tambah lagi petugas ngaco Bilal, ngaco teng, sepan lepis ketat, baju kaos bukan tungkat. Kita ni pak, masya Allah, jadi kita budak ini nah, dak keruan jadi gitu. Jangan sampai. Pokoknya apabila dijadi petugas, baik Bilal, baik azan, pakaian jarapi. Tambah lagi jadi imam. Kadang-kadang Bu, bacaan perlu ilo. Bacaan perlu ilo, bacaan tartil perlu, tapi penampilan juga perlu. Uang macam tebal, lengan pendek, bersepan, sisip-sisip dah berpeci, alasan dadakan. Hai, sudah jaku. Nah ini, maka ini perlu nih yang dibahas. Nah, alasan sampai di mana nih? Oh, gara-gara pakaian tadi. Ya, pakaian mati tadi ya. Maka bapak-bapak juga jangan malu berpakaian yang bagus-bagus. Apa yang nak dibeli, pakai. Apalagi untuk beribadat kepada Allah. Mula mati pak, sama baik yang kuceritakan tadi. Apalah mati selamat tinggal. Maka dalam cerita ada suaminya mati, istrinya pergi ke kuburan tiap hari berpayung ngipasi kuburan suaminya. Uji wong ahlang kepada ibu itu, masya Allah, dari hidup sampai ke mati ngipas lakinya di kuburan, dikipas kuburannya. Rupanya bukan ngipas sayang dengan lakinya, pesan lakinya, kalau kau nak berlaki lagi, tunggu kuburan aku kering. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Tunggu kuburan aku, getengi pasok kuburan kau bukan sayang ngelakinya, kena kuburan kau baru masih basah, mempacat sifat kering lah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Ya mudah-mudahan ini kan sebagai ilustrasi. Ilustrasi ini kadang-kadang banyak benarnya. Ini. Terus. Ini. Makanya kalau kita sering memperingati Maulid Nabi, apa yang nak ingin kecontohkan terutama suri tauladan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir di tahun gajah. Ketika tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan turunnya ayat tadi, alam tarokal surah Al-Fil tadi, maka turunlah burung ababil yang membawa batu dari neraka melontarkan seluruhnya kepada tentara-tentara Abraha. Mati galo-galo Bu tentara Abraha. Yang mati di tempat mati, yang hidup sakit mawa balik ke dusun, ke kampung halamannya. Seluruh kampung halamannya ditularkan penyakit yang dilontarkan oleh batu tadi, mati galo. Nah sekarang aku nak nanya, hebat dah Allah tu? Hebat dah Allah itu? Kadang-kadang kita ni masih tak ngomong hebat Bu. Kita sebagai manusia yakin nian bahwa Allah menjadikan langit dan bumi. Allah lah yang menjur rezeki makan kita tiap hari. Tapi kadang tak yakin masih.
Masih dah yakin. Terutama ibu-ibu, seandainya suaminya bawa duit 500.000 hari ini, langsung dibelanja ini, tinggal 20.000 untuk besok dia ngomong, Pak ujinya, duit kita tinggal 20.000 lagi. Ya yakinlah dulu je lakinya, aku ni belum pergi. Kau di rumah bagus-bagus, kau solat duha, ya, redoi aku cari rezeki, aku juga ikhlas nyari rezeki, kagak balik dia ada kabar baik. Kadang uji lebih ninyo, dari mana? Tak yakin tu. Padahal yakin Allah menjadikan langit dan bumi, Allah ngenjuk rezeki dengan kita, tapi masih kita tak yakin bahwa kebesaran Allah. Sudah, suami pergi balik bawa duit 1 juta, Bu, bukan 500 lagi. Aku nanya, ada tak ibu ngomong, ya Allah ya Tuhanku, apa sujud, apa syukur, apa alhamdulillah suamiku bawa duit 1 juta, ya Allah, perkiraan aku pagi tadi tak salah rupanya, memang engkau maha pemberi, adolong kamu cak itu, tak. Malah suami ngenjuk 1 juta, belum tentu ngomong terima kasih. Uji suami, alhamdulillah, ya alhamdulillah, kredit 3 macam. Nyala kredit 3 macam. Itu bawa duit 1 juta. Aku sebenarnya, kamu bawa duit 500 kemarin tu, aku nak beli lemari sebenarnya. Tapi nengok kamu bawa 1 juta ni, nah jadi ni aku beli lemari. Tapi lemari ni harganya 5 juta. Nah 1 juta, tinggal 4 juta lagi, masih kurang. Besok suami bawa 5 juta, tak jadi beli lemari 5 juta, lah nak beli motor. Nah inilah kadang rusak dunia ini. Makanya ada 4 yang merusak dunia ini adalah merusak kehidupan kita ini. Pertama adalah hubud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Maka Nabi tak cinta dunia, Bu. Mohon kita nak ikuti Nabi tak cinta dunia. Nabi ditawarkan gunung Uhud untuk jadi emas, tak diterimanya. Ketika Nabi melaksanakan dakwanya untuk Islam ini, ketika itu ditawarkan oleh kafir Quraisy, berbentuk apa kau ndak, jabatan, wanita, tahta, apa jadi? Apa kata Nabi? Ketika pamannya Abu Thalib mengatakan itu, ya pamanku, seandainya di depan di tangan kananku diberi matahari, seandainya di kiriku diberi bulan, aku tidak akan merubah apa yang aku sampaikan. Dakwah aku ini tidak mungkin aku terhalang. Nah itu kadang kita ni kalau rajin jokca itu, Bu, tak pasal ngomongnya. Maka bukan kita tak boleh dunia, tak boleh punya dunia, yang artinya bolehlah kita punya apa-apa di dunia ini. Nak punya rumah bagus, harta banyak, mobil bagus, seluruhnya boleh. Tapi yang penting jangan mencintai dunia berlebihan. Ciri-ciri orang yang punya dunia dengan mencintai dunia itu beda. Kalau dia punya dunia, lain. Dunia ditaruhnya di tangan, bukan ditaruhnya di hati. Kalau ditaruh di tangan, nak kemana dia melontarkan. Kalau ditaruhnya di jati, itulah namanya hubud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Nah, ciri-ciri orang cinta dunia tu saya ini. Kecil baik ciri-cirinya. Dia ada motor, rumahnya jauh di ujung. Dia tak pernah subuh ke sini. Alasannya jauh jalan kaki. Motornya ada. Ah itu ciri-ciri itu. Apa dia omong ke banyak nian alasan tu. Pagi-pagi tu motor tu ke diganggu wong lah. Sudah itu kalau berjalan kaki amalnya gede. Kalau bermotor tu Allah tu nak ngitungnya lewat mana? Jangan galak ngitungkan urusan Allah. Biarlah Allah menghitungnya. Kalau kita jalan kaki, Allah menghitungkan berapa banyak langkah kaki kita. Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Selawat banyak, Bu. Hati-hati. Ada orang ngomong selawat naria tu syirik. Uji aku
Mamano kalau aku ngomong ngoceh itu tuh nyusu aja kuong itu. Ngaco kalau ujung Palembang tuh. Berselawat syirik. Hati-hati. Sekarang banyak selawat tipil kulub yang dibaca Ustaz Baron tadi. Itu kalau aku dengan murid ngaji aku diperagakan itu, Bu. Kalau sakit lutut langsung Allahumma sholli Allah Sayyidina. Sakit lutut tuh Muhammad, sakit tangan Muhammadin tibbil qulubi mano wa abadan sipaiha abasari. Karena selawat ini adalah selawat untuk kesembuhan. Maka aku waktu naik haji kemarin, satu kloter itu isinya 360 orang. Tapi kloter kami kloter 19 357. Pergi 357, balik 355, berarti tinggal 2. Di dalam kloter itu kami berselawat, diperagakan. Kena balik dari melontar jumroh Ustaz Baron. Jadi capek tadi, laju kami ngurut. Ada yang ibu-ibu saling ngurut belakang. Allahumma. Jadi urut lanang sama lanang, betino sama betino saling belakang itu. ربنا